Di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana yang merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dari sisi peraturan Bapepam, reksadana di Indonesia dibagi jadi 4 jenis kategori, yaitu 1. Reksadana pasar uang atau RDPU yang didefinisikan sebagai reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang. 2. Ada reksadana pendapatan tetap atau RDPT adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang. 3. Ada reksadana saham atau RDS, merupakan reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas atau saham. 4. Merupakan reksadana campuran atau RDC, dapat melakukan investasinya baik pada efek hutang maupun ekuitas dan porsi alokasinya yang lebih fleksibel. Umumnya ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang percaya untuk mengelola dana tersebut. Reksadana dikelola oleh 2 pihak. Salah satunya adalah manajer investasi yang bertanggung jawab atas keinginan investasi yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh kepentingan investor. Lalu kita akan membahas tentang bank kustodian. Bank kustodian merupakan tempat penyimpanan harta reksadana. Bank kustodian ini dilarang terafiliasi dengan manajer investasi dan merupakan salah satu fungsi yang ada di bank umum. Yang dimaksud dengan terafiliasi di sini adalah adanya hubungan istimewa seperti yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Bank umum yang melakukan praktik sebagai bank kustodian wajib mendapat persetujuan dari Bapepam. Setelah itu ada mekanisme perdagangan. Yang pertama ada traded funds yang diperjualbelikan di bursa efek, sehingga prosedur untuk membeli dan menjual harus mengikuti peraturan perundang-undangan bursa efek. Lalu ada mutual fund yang dapat dibeli dan dijual kembali kepada manajer investasi atau bank kustodian atau agen penjual, dan reksadana semacam ini disebut open end fund. Lalu ada kontrak investasi kolektif atau KIK yang dapat dibeli dari dan dijual kembali kepada manajer investasi, bank kustodian atau agen penjual yang termasuk sebagai open end fund. Mekanisme perdagangan reksadana yang bersifat open end fund atau KIK adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan rekening nasabah. Yang kedua, memilih jenis reksadana.
setelah menganalisis perkembangan NAB. Yang ketiga, melakukan pesanan. Yang keempat, melaksanakan pembayaran atas pesanan kepada bank kustodian. Yang kelima, menerima bukti kepemilikan unit penyertaan seperti formulir K52. Lalu yang keenam, melakukan penjualan reksadana atau redemption ke manajer investasi. Jadi investor yang ingin membeli reksadana KIK untuk pertama kalinya dapat mendatangi kantor manajer investasi atau agen penjual dan mendaftarkan diri sebagai nasabah baru, yang nantinya investor diwajibkan membuka rekening reksadana pada manajer investasi dan mendapatkan nomor rekening reksadana. Untuk selanjutnya, pesanan beli atau pesanan jual akan merujuk pada nomor rekening reksadana tersebut. Ya, sini saya akan menjelaskan tentang nilai aktiva bersih, biaya penjualan reksadana, float fund, biaya penjualan reksadana, no-load fund, dan yang terakhir redemption. Yang pertama, nilai aktiva bersih, yaitu nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Yang kedua, biaya penjualan reksadana, float fund, yaitu beban biaya seharusnya tidak perlu dibayar untuk membeli sebuah produk reksadana yang mengenakan biaya penjualan. Yang ketiga, ada biaya penjualan reksadana, no-load fund, yaitu beban biaya yang seharusnya tidak perlu dibayar untuk membeli sebuah produk reksadana yang tidak mengenakan biaya penjualan. Yang keempat, ada redemption, yaitu penarikan kembali dana oleh investor dari manajer investasi. Selanjutnya adalah kewajiban dan larangan manajer investasi. Bagian pertama, kewajiban manajer investasi yang meliputi: pertama, mengelola portofolio sesuai dengan kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak. Yang kedua, menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya. Yang ketiga, melakukan pembelian kembali unit penyertaan. Yang keempat, memelihara semua catatan pentingnya berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana. Bagian kedua di sini adalah larangan bagi manajer investasi. Yang pertama, membeli efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses lewat media massa atau fasilitas internet. Yang kedua, membeli efek luar negeri melebihi 15% dari NAB reksadana. Yang ketiga, membeli efek satu emiten melebihi 5% dari modal di sektor emiten. Yang keempat, membeli efek satu emiten melebihi 50% dari nilai aktiva bersih reksadana pada saat pembelian. Yang kelima, menjual unit penyertaan kepada setiap modal melebihi 2% dari jumlah unit penyertaan. Yang keempat, membeli efek berakun aset atau EBA lebih dari 10% NAB dengan catatan setiap EBA tidak melebihi 5% dari NAB. Yang ketujuh, membeli EBA yang tidak tercatat di bursa efek. Yang kedelapan, menempatkan dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% NAB. Yang kesembilan, membeli efek yang tidak melalui penawaran umum kecuali efek pasar uang. Yang ke-10, melakukan short sale dan margin trading. Yang ke-11, melakukan emisi obligasi dan sekuritas kredit. Yang ke-12, terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman. Ke-13, membeli efek IPO padahal manajer investasi adalah penjamin emisi dari efek dimaksud. Yang ke-14, terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan manajer investasi. Yang ke-15, membeli efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasi lebih dari 20% dari NAB. Selanjutnya bagian terakhir di sini adalah kewajiban bank kustodian. Yang pertama di sini memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan reksadana. Yang kedua, menghitung nilai aktiva bersih atau NAB dari unit penyertaan setiap hari. Yang ketiga adalah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi. Yang keempat, menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan. Yang kelima, mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak. Yang keenam, memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana atas calon pemegang unit penyertaan. Yang ketujuh, menolak instruksi manajer investasi apabila melanggar Undang-Undang Pasar Modal atau KIK.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang biaya reksadana. Nah, biaya reksadana merupakan biaya yang ditangguhkan pada kegiatan reksadana itu sendiri. Nah, biaya reksadana ini dibagi menjadi 3, yaitu biaya yang menjadi beban manajemen investasi, biaya yang menjadi beban portofolio dalam reksadana, lalu biaya yang menjadi beban investor. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang biaya yang menjadi beban manajemen investasi. Yang ada 5 jenis biaya tersebut, yaitu biaya persiapan, biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya percetakan prospektus, dan juga biaya distribusi. Nah, terus yang misalnya adalah biaya-biaya yang menjadi beban portofolio pada reksadana, yaitu ada 5 juga, yaitu biaya pengolahan manajemen investasi, biaya bank kustodian, biaya asuransi, biaya transaksi, biaya pembaruan prospektus. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya-biaya menjadi beban investor, yaitu ada 4 macam biaya, yaitu biaya pembelian unit penyesuaian atau subscribe fee, lalu biaya penjualan kembali unit penyertaan atau redemption fee, lalu biaya pengalihan unit penyertaan atau switching fee, dan yang terakhir adalah biaya transfer bank terkait transaksi. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kontra investasi kolektif. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kontra investasi kolektif. Nah, menurut pasal 18 ayat 1 huruf B UU PM, kontra investasi kolektif adalah kontrak antara manajemen investasi dengan bank kustodian yang mengikat memegang unit penyertaan, di mana manajemen investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Nah, di sini pada awalnya pembentukan reksadana di ketentuan pemodalan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, sekurang-kurangnya 1% dan sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah total unit penyertaan yang telah ditetapkan kontraknya. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki sebanyak-banyaknya ada 2,5% dari total unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga adalah pihak dalam kutip 2 di atas dilarang menjual kembali dalam jangka setahun sejak penyertaan pendaftaran efektif tersebut. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis reksadana. Nah, secara umum jenis-jenis reksadana terbagi menjadi 4. Yang pertama, reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana campuran. Dan yang terakhir yaitu reksadana saham. Langsung saja yang pertama yaitu reksadana pasar uang atau money market fund. Nah, jenis reksadana ini melakukan investasinya pada instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang lebih dari 1 tahun. Lalu untuk jenis instrumen investasinya dapat berupa yang pertama, time deposit atau deposito berjangka, yang kedua certificate of deposit, yang ketiga sertifikat Bank Indonesia ataupun surat berharga pasar uang lainnya. Lalu yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Nah, jenis reksadana ini melakukan atau menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari seluruh aktifanya dalam efek, utang, maupun obligasi. Lalu yang ketiga yaitu reksadana campuran, balance mutual fund. Nah, jenis reksadana ini mengalokasikan investasinya dalam portofolio yang bervariasi, yaitu instrumen investasinya berupa saham yang dikombinasikan dengan obligasi. Lalu yang terakhir yaitu reksadana saham atau equity fund. Nah, jenis reksadana ini menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari seluruh aktifanya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Selanjutnya yaitu tipe investor dan reksadana. Nah, di sini ada 3 jenis tipe investor dan reksadana. Tipe yang pertama yaitu risk taker. Dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui di mana tipe ini investor berani dalam mengambil keputusan yang besar. Jika ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka perlu juga untuk berani mengambil resiko yang besar. Nah, tipe ini cocok ditawari kepada reksadana saham. Tipe yang kedua yaitu risk averter. Nah, di mana tipe ini
investor menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun takut mengambil resiko. Yang lebih senang apabila keuntungan berada di atas deposito asalkan tetap aman dan kembali lagi tidak merugi. Tipe yang terakhir yaitu moderate investor. Nah, pada tipe ini, investor menghendaki keuntungan yang sedang dengan resiko yang moderat, yaitu keuntungan di atas obligasi namun tetap aman. Nah, tipe ini cocok ditawari kepada reksadana campuran. Pengaruh siklus ekonomi seiring dengan kejatuhan pasar saham dan semakin kuatnya tanda-tanda bahwa perekonomian global akan segera memasuki resesi. Mungkin terbesit pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan terhadap portofolio investasi kita. Selanjutnya, siklus ekonomi didefinisikan dengan mengacu pada output gap dan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, siklus ekonomi terbagi atas 4 fase. Yang pertama, slowdown atau pelambatan ekonomi, dan yang kedua resesi, ketiga recovery atau perbaikan ekonomi, dan yang keempat expansion. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu slowdown. Fase slowdown adalah fase terburuk bagi saham dan obligasi, sedangkan kas adalah aset kelas dengan kinerja terbaik. Nah, yang selanjutnya resesi. Resesi adalah fase kinerja saham dan obligasi biasanya bervariasi, meskipun data historis mengenai 11 fase sejak tahun 1950 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kinerja saham sedikit lebih unggul dibandingkan kinerja obligasi. Selanjutnya recovery baik untuk saham pada fase pemulihan atau recovery.